Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya sayang, ada apa sih sayang? Kok sayang dari semalam chatnya kayaknya penting banget, aku disuruh bagi-bagi ke sini. Ada apa? Emang ada kepentingan yang serius gitu? Iya sayang, ini serius banget. Pokoknya kamu harus tahu sayang. Iya apa sayang? Kamu mulai tadi kan nggak bilang, kamu langsung bilang aja sama aku. Aku ini penasaran. Jadi gini sayang, semalam kan aku WA kamu. Ya itu aku mau bilang sayang, kalau aku mau dijodohin sama kakak aku sayang. Hah? Mau dijodohin? Iya sayang. Lah terus? Tapi ada yang lebih parah sayang, ini gawat banget. Apalagi? Kan tadi pagi aku kepikiran ya, orang yang mau dijodohin sama aku itu mau aku kasihkan ke Devi. Tapi sayang, asal kamu tahu, Devi sekarang kabur sayang. Apa? Kabur? Iya sayang. Waduh. Barang-barangnya udah gak ada semua. Tadi Devi padahal cuma bilang mau beli-beli. Nggak taunya di kamarnya udah gak ada barangnya sayang. Wah, padahal kamu sudah menemukan solusi sayang. Tapi kok malah kayak gini ya? Iya itu sayang, aku bingung sayang, aku nggak mau dijodohin, aku maunya sama kamu terus sayang. Iya haruslah sayang, harus sama aku nggak mau ya kamu dijodohin. Bentar, emangnya kakak ngejodohin kamu sama siapa? Ya aku juga nggak tahu pasti sih sayang siapa orangnya yang mau dijodohin. Tapi aku yakin deh kalau kakak nyariin jodoh buat aku, ya pasti orangnya tuh gak jelas sayang. Ya pasti culun, miskin gitu sayang. Ya kalau ganteng terus kaya ya nggak apa-apa. Loh? Enggak sayang. Kok kamu ngomong kayak gitu? Enggak sayang, biasa keceplosan sayang. Sayang, ayo sayang. Pokoknya sekarang kita harus cari Devi sayang. Aku nggak mau dijodohin. Iya. Gini. Kamu punya foto si Devi kan? Iya ada sayang. Nah, gini aja sayang. Kalau kamu punya foto si Devi, kita nanya sama orang-orang. Kalau semisal Devi ada di mana, kita pasti tahu kan? Oh iya bener juga kamu sayang. Lagian Devi kan masih nggak akan jauh ya sayang. Nah makanya kan Devi jalan kaki cuma ya kan? Iya. Ya udah. Yuk. Ini tempatnya bos. Iya Kevin, kebetulan itu temen aku yang pakai pakaian parkir. Oh, yang itu bos? Iya. Ya udah kalau kayak gitu ya Kevin, aku langsung ke temen aku. Kamu bawa mobil ini ke bengkel ya, langsung kamu servis. Nanti kalau kamu sudah selesai, jemput aku lagi di sini. Oh, siap bos. Ya udah, aku kesana dulu ya. Ya bos. Hati-hati bos. Ya. 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Danang, Loh, Sosol. kamu ngapain ke sini? Iya, Col. Aku memang dari rumah ada niatan mau ke sini, mau nyamperin kamu. Oh, mau nyamperin aku. Ada kepentingan apa, Nan? Ya nggak ada sih Samsul. Aku cuma pengen ketemu sama kamu. Emangnya kalau mau ketemu sama kamu harus ada kepentingan gitu? Ya enggak lah, Nang. Cuman tumben aja kamu datang ke sini. Biasanya kalau kamu ketemu aku, kamu langsung ke rumah. Iya sih, Cul. Cuman kebetulan hari ini itu aku libur. Terus hari ini juga jadwal mobil aku untuk diservis, Cul. Jadi berhubung aku itu sama si Kevin itu suruh aku tungguin di bengkel sana. Aku nunggunya di sini daripada aku di bengkel kan gabut, Cul. Iya sih, Nang. Berarti kamu sama si Kevin ke sini? Iya, Cul. Aku sama si Kevin. Oh, gitu. Iya, Cul. Oh iya, gimana hari ini? Parkiran ramai, Cul? Ramai, Nang. Lihat aja mobil-mobil. Nih, sepagi ini aku sudah dapat 40.000, Nang. Wah, Cul. Alhamdulillah. Aku boleh dong pinjam 20.000? Apaan sih, Nang? Kamu kan kaya, masa mau minjem sama aku?
Enggak. Bercanda, Col, bercanda. Masa kamu kayak gini aja? Malah diambil hati sih. Iya, Nang, aku tahu siapa kamu. Kamu kan suka bercanda orangnya. Iya, Col. Oh iya, Col. Ngomong-ngomong, kamu sudah sarapan apa belum? Belum, Nang. Aku kalau sarapan jam 10. Jam 10? Siang amat, Cul. Itu namanya bukan sarapan. Kalau sarapan itu pagi. Tahu nggak? Kan kamu tahu sendiri, Nang, di rumah gak ada yang masak, Nang. Iya juga sih, Samsul. Ibu lagi sakit. Astagfirullahaladzim, Cul. Beneran ibu kamu sakit, Cul? Iya, Nang, lagi sakit. Ya Allah, Cul. Iya, Cul. Sudah 1 minggu. Allah, semoga ibu kamu lekas sehat ya, Cul. Amin. Ya udah, Cul. Berhubung kamu sekarang ini belum sarapan, gimana kalau sekarang aku belikan sarapan. Sekalian kamu belikan aku juga. Kita makan bareng di sini. Gimana? Serius? Iya, serius, Cul. Gimana? Kamu mau nggak? Iya mau, Nang. Tapi yang jaga parkir ini siapa, Nang? Gini aja deh. Kan kamu ini aku suruh beli nasi. Untuk jaga parkirnya gimana kalau aku? Hah? Masa kamu, Nang? Ya aku gak enak sama kamu. Loh, kok bisa gak enak sih? Ini aja aku yang kasih saran. Masa kamu itu mau bilang gak enak gimana? Ayo, aku ini nawarin, Cul. Tapi masa iya kamu, Nang? Kamu Col. kan orang kaya, gak cocok pakai ini. Udahlah, Cul. Mau kaya, mau gak kaya itu terserah orangnya, Cul. Gini ya, Cul. Kenapa aku nyuruh kamu untuk beli makan? Kita, Cul, sudah jarang-jarang, Cul, bisa seperti dulu makan bareng, masak bareng kita sama teman-teman. Tahu sendiri kan? Sekarang Iya. kita sudah sibuk masing-masing. Masa kamu sekarang nggak mau aku ajak makan bareng? Iya mau lah, Nang. Ya makanya itu. Ya udah, sekarang kamu pergi beli makan. Terus yang jaga parkir untuk hari ini aku. Kan kamu nggak akan lama kan? Iya, Nang. Beneran nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kayaknya aku keren juga Cul pakai kayak gini. Gak cocok. Kamu sudah kaya, ganteng, masih muda lagi. Oh ya, Cul. Bentar, Cul, aku ambil uang ya. Iya, Nang. Ini, Cul. Ini uang buat kamu beli makan ya, sekalian sama minumnya. Wah, ini banyak banget, Nang. Ini kan 100.000. Nasi bungkus di sini satu bungkusnya cuma 12.000, Nang. Ya kalau sama minumnya 15.000. Ini kan kebanyakan, Nang. Udah, Cul, nggak apa-apa. Kamu bawa aja itu. Ya takutnya kamu itu mau beli apa kayak cemilan-cemilan buat di sini nanti. Itu kan uangnya nanti lebih. Jadi enak, Cul. Kalau mau beli apa-apa nggak bingung. Iya, Nang. Atau kembaliannya kamu ambil aja deh, nggak apa-apa. Loh, jangan, Nang. Ini kebanyakan kembaliannya. Loh, nggak apa-apa, Cul. Emangnya kenapa kalau aku mau ngasih sama kamu? Nggak boleh. Iya, gak apa-apa, Nang. Emang nggak boleh? Iya, gak apa-apa. Kamu kan sudah beli nasi buat aku. Masa kamu mau ngasih uang masih? Iya, nggak apa-apa, Cul. Hitung-hitung ya, aku berbagi kesenangan lah untuk sama teman. Iya. Ya udah, aku beli nasi dulu ya. Oke, Cul. Hati-hati ya, Cul. Iya, Nang. Cul, cepetan ya, aku lapar. Kasihan banget ya sama si Samsul. Masih muda, tapi kerjanya seperti ini. Terus dengar kabar kalau ibunya sakit. Tapi aku bangga punya teman kayak si Samsul. Dari dulu dia itu tanpa pamrih kerja seperti ini. Yaudah deh, aku nunggu si Samsul di sini sambil nunggu dia itu datang. Oh iya, lebih baik aku pakai aja ini kostumnya. Ya hitung-hitung biar percaya orang-orang kalau aku memang tukang parkir. Takutnya kalau aku nggak pakai ini, takutnya disangka pencuri. Apalagi nanti disangkanya tukang parkir liar. Ya Allah, aduh, capek banget aku. Aduh, aku harus lari kemana lagi ya, biar Mbak Hikmah nggak cari aku. Duh, aku yakin nih, Mbak Hikmah pasti akan tetap mencari aku. Aduh, aku
Harus gimana ya? Oh, itu ada mas-mas parkir. Kenapa aku nggak minta tolong sama dia aja ya? Ya udah deh, coba aja aku minta tolong sama dia. Mas, Astagfirullahaladzim. aduh, maaf mas. Iya mbak, ada apa mbak? Mas, saya boleh minta tolong nggak sama masnya? Minta tolong? Aduh. Oh, kendaraan mbak itu nggak bisa keluar. Mari saya tolong mbak. Bukan mas, Gimana? bukan. Jadi saya ini sekarang lagi dikejar-kejar sama majikan saya mas. Saya minta tolong sama masnya buat ngelindungin saya mas. Masnya mau ya? Bentar. Mbak dikejar-kejar sama majikannya terus minta tolong sama saya. Loh, bentar mbak. Pasti semua ini ada sebabnya kenapa mbak dikejar-kejar. Kalau misalkan mbaknya ini mencuri di rumah majikannya, saya nggak mau ngelindungin mbak. Enggak mas, sumpah demi Allah, saya nggak mau mencuri di rumah majikan saya. Saya nggak pernah mencuri mas. Saya ini orang yang jujur. Ya, terus? Cuman mas, saya ini mau digantikan, dijodohkan sama. Tuh gimana ya mas saya jelaskannya? Intinya mas, majikan saya itu mau dijodohkan sama kakaknya. Karena majikan saya itu nggak mau, akhirnya dia menyuruh saya mas untuk dijodohkan. Saya nggak mau lah mas, makanya itu saya kabur dari rumah. Saya tadi berpikiran di sana, kenapa nggak saya minta tolong sama masnya aja buat pura-pura jadi pacar saya? Masnya mau? Hah? Bentar. Mbak bilang apa? Pura-pura jadi pacar saya mas, biar nanti majikan saya itu nggak nyuruh saya tetap dijodoh-jodohkan itu mas. Mbak, bentar ya mbak. Ini saya juga nggak ngerti sama masalahnya itu apa ya mbak. Terus mbak tiba-tiba bilang seperti itu, menjelaskan, tiba-tiba nyuruh saya jadi pacar pura-puranya mbak. Bentar, saya ini nggak habis pikir sih mbak. Mbak itu minta tolong sama saya seperti itu. Bentar, tapi ini beneran kan mbak yang diceritakan mbak gak bohongin saya kan? Enggak mas, saya ini nggak bohong. Ayo mas, saya minta tolong bantuin saya ya mas. Lagian kan cuma pura-pura jadi pacar mas, biar majikan saya itu nggak jadi jodohkan saya mas. Saya nggak mau mas dijodoh-jodohkan. Mas, ayo dong mas ya. Iya deh mbak. Terus apa yang harus saya lakukan mbak? Berarti mas ini beneran mau ya? Iya ya mbak. Yes, alhamdulillah. Juga demi kebaikannya mbak kan. Ya Allah, makasih banyak ya mas. Intinya makasih banyak. Makasih. Aduh, alhamdulillah. Ini saya lega mas. Mbak. Saya kan tanya apa yang harus saya lakukan. Oh, iya. Bentar, kalau misalkan saya disuruh terus meluk, nggak mau saya mbak. Saya juga nggak mau mas, nolok banget. Ya enggak mas, nggak usah kayak gitu. Intinya gini mas, yang pasti. Aduh, sebentar ya mas. Iya mbak. Majikan saya itu akan datang ke sini mas buat nyariin saya. Ya nanti kalau majikan saya datang ke sini, masnya tinggal ngaku aja kalau mas ini pacar saya, dan mas nggak akan terima kalau saya dijodohkan sama orang lain. Bilang aja kalau mas mau ngelamar saya, gitu mas. Bentar, ya. Gampang dan simpel kan? Simulasi ya. Misalkan sudah datang, oh nggak bisa. Ini siapa namanya? Oh iya, nama saya Devi mas. Saya Danang. Nggak bisa. Si Devi ini pacar saya, kamu nggak bisa jodoh-jodohkan dia gitu. Iya mas, karena saya mau melamar si Devi. Mbak, saya tahu mbak itu cuma majikannya, jadi mbak gak harus mengatur-ngatur kehidupan Devi gitu mas. Ya selayaknya mas punya pasangan, terus pasangannya mas itu mau dijodohkan sama orang, emang mas terima nggak kan? Iya mbak. Berarti ini mas beneran mau ya mas? Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak ya mas. Aduh maaf mas sakit. Makasih ya mas. Iya mbak. Bagus banget cincinnya mas. Iya mbak. Nanti apa yang mbak sampaikan sama saya akan saya laksanakan mbak. Ya udah, mbak tenangin dulu diri di sini. Nanti kalau sama dia sudah datang ke sini, saya siap untuk mengakui mbak sebagai pacar saya. Iya mas, baik kalau kayak gitu. Ngomong-ngomong mbak ini orang mana? Saya ini orang kota sebelah mas, cuman saya di sini itu bekerja jadi asisten rumah tangga. Makanya itu mas, saya ini rencananya mau kabur karena saya dijodoh-jodohin. Iya. Ya udah ya. Sekarang mbak tenang sambil istirahat di sini ya. Iya mas. Mana ya sayang?
Iya benar-benar. Yaudah yuk. Loh, Sayang, ini majikan saya. Devi, kamu mau kemana? Mau kabur kamu ya? Mbak, tenang dulu. kamu siapa ikut-ikut? Kamu parkir ikut-ikut. ya? Oh, loh, bentar. Saya ini pacarnya. Hah? Pacarnya? Iya. Kamu serius, Dev? Iya mbak, Mas Danang ini pacar saya. Makanya itu mbak, kenapa saya nggak mau dijodohkan sama Mbak Hikmah? Pacar kamu tukang parkir? Iya mbak. Aduh Devi, kok bisa sih kamu mau sama tukang parkir? Ya emangnya kenapa mbak? Kalau pacar saya ini tukang parkir, ada yang salah? Dev, kamu ini benar-benar udah gila ya. Kamu sadar dong, kamu ini cuma pembantu. Kamu itu miskin. Masa iya cari jodohnya kayak gini tukang parkir? Ini kan sama-sama miskin kayak kamu. Iya bener. Mending kamu mau aja ya dijodohin sama Sigma. Jodoh kamu nih orang kaya kan ya sayang ya. Iya, udah yuk pulang-pulang. Mbak Hikmah nggak bisa kayak gitu dong. Kayak gitu Mbak. Saya sudah pacaran lama sama si Devi dan saya mau melamarnya. Iya bener itu. Mau melamar. Kamu ini hanya juru parkir ya? Iya. Kamu gak usah mimpi mau ngelamar. Kamu Mbak nggak Hikmah, punya duit. Mbak Hikmah, emangnya kenapa sih? Lagian ya Mbak, saya ini cuma asisten rumah tangga Mbak Hikmah. Jadi Mbak Hikmah itu nggak ada kewenangan apapun untuk mengatur kehidupan saya. Benar Mbak. Si Devi ini juga punya masa depan dan punya pilihan sendiri. Iya. Jadi Pilihan saya itu lebih baik daripada kamu. Kan kamu udah berapa tahun nih numpang sama Sigma? Seharusnya kamu nurut. Kok bisa numpang sih? Saya mas, kalau boleh jujur, kadang gaji saya 2 bulan itu nggak dikasih sama Mbak Hikmah. wah, Iya, maksudnya ternyata pacar saya sempat gak digaji sama Mbak. Apaan sih? Mbak, Enggak. saya laporin Mbak ya. Dev, kamu nggak ingat kamu pernah ngutang sama aku ya? iya, tapi kan itu Udah. Pokoknya kamu harus mau dijodohin. nggak bisa kayak gitu dong Mbak. Saya perlu jelasin seperti apa sih Mbak biar Mbak ini sama Mas Denny ngerti. Gini Mbak, tadi sebelum Mbak kesini pacar saya ini sudah kesini yang tolong aku yang aku baru ngasih tahu sama kamu kalau aku ini mau dijodohin. Aku nggak mau sayang, kamu kan mau melamar aku sayang. Jadi kalau misalkan majikan aku kesini kamu bilang gitu ya. Ya akhirnya saya bilang Mbak kalau saya nggak terima Mbak kalau misalkan Devi cuma sebagai pembantunya Mbak ini diatur-atur sama Mbak. Aduh. Karena Devi ini juga punya pacar, saya pacarnya. Kamu ini cerewet banget ya. Iya. Bukan saya cerewet Mbak. Dengerin. Kalian berdua itu sama-sama orang miskin, tidak pantas bersanding. Loh, Kalau Mbak. kamu mau bersanding harus sama orang kaya tuh. Mbak. Pilihannya aku aja Mbak. deh. Enggak, Iya, Mbak. kenapa nggak Mbak Hikmah aja? Kan yang dijodohkan Mbak Hikmah, bukan saya. Nih pacarnya coba lihat. Ya saya juga punya pacar Mas Agung. Kayak gini Ya kan. udah. Emang Mas Agung kenapa? Mas Agung nggak kerja? Kaya nih. Sebentar. Neves, aku apa? Sebentar. Mbak kan orang kaya, setara sama orang kaya. Iya. Saya juru parkir, saya Setara. penyesuaian dengan seperti ini. Dengerin, Hikmah nih kasihan sama si Devi. Takutnya Devi ini hidupnya selalu miskin, makanya dia jodoh-jodohkan sama orang kaya. Enggak kok. Dev, dengerin aku Dev. Kalau kamu mau berjodoh sama itu Dev, hidup kamu pasti terjamin. Nanti kamu ya beli-beli apa pasti Mbak. diturutin. Enggak. Beda kayak orang ini Dev. Ini sudah zaman modern Mbak, bukan zamannya Siti Nurbaya. Jadi perjodohan itu sudah tidak ada Mbak. Iya, Mbak. Kecuali itu sudah kesepakatan dari awal. Mbak. Ini kan nggak ada kesepakatan. Dan Mbak Devi juga bilang sudah punya pacar. Aduh. Jadi tolong ya Mbak, kalau misalkan mau dipecat-pecat aja nggak apa-apa. Aduh, kamu jangan sok-sokan kayak gitu ya. Devi ini masih butuh kerja. Udahlah, pokoknya aku ini nyonyanya Devi. Devi harus nurut sama aku. Mbak, saya ini kan sudah selalu nurut sama Mbak Hikmah. Pekerjaan rumah juga sebelum jam 9 udah harus beres. Semuanya juga udah harus beres. Tapi kalau masalah ini saya minta maaf Mbak. Ini urusan pribadi. Jadi saya nggak mau nurut sama Mbak Hikmah. Devi, itu urusan pribadi ya. Pokoknya kamu harus tetap nurut sama aku. Ngerti kamu? Ya nggak bisa gitu Mbak Hikmah. Sedangkan saya cinta sama pacar saya. Apalagi pacar saya ini mau ngelamar saya. Aduh Devi, sekarang itu udah 2023. Emang kamu mau makan cinta terus? Itu butuh uang ya. Mbak, jangan main kekerasan kayak gini Mbak. Pacar saya kan sudah nolak baik-baik, jadi tolong dihargain Mbak. Ya tapi gak bisa gitu. Pokoknya Devi harus nurut, harus mau dijodohin. Loh, bentar. Emangnya setiap orang yang kerja sama seseorang itu kalau disuruh-suruh harus nurut segalanya? Iya, kan Devi. Bentar, emangnya kalau misalkan Mbak nanti bersuami, pembantunya mau dihamilin sama suaminya gitu? Apaan sih? Gak gitu konsepnya. Ya udah Mbak, nih saya mau melamar, nih
Apaan sih? Ngelamar pakai batu aktif gitu. Biar. Tapi kayaknya mahal ya sayang ya. Udah lah Mbak. Mbak pergi aja dari sini sana. Iya Mbak Hikmah. Aku kurang ajar banget ya, usir-usir aku ya. Mbak Hikmah, gini ya Mbak Pacar Hikmah. saya ini mau menolong si Devi, biar Devi itu hidupnya ke depannya enak. Mas bukan menolong, tapi Mbak Hikmah itu jadikan saya hanya pelarian agar Mbak Hikmah nggak dijodohin. Mbak saya gini ya, Mbak Hikmah kan bilang Mbak Hikmah nggak mau dijodohkan karena Mbak Hikmah cinta mati sama pacarnya. Loh. Sama saya Mbak, saya juga nggak mau dijodohkan karena saya juga cinta mati sama pacar saya. Ini nggak ada keadilan namanya. Pacar saya berarti nggak disejahterakan sama Mbak. Apaan sih kamu? Aku tuh nggak mau karena pacar aku tuh kaya. Kalau bener. kamu kan beda. Ya udah, kalau misalkan Mbak nggak terima mau dijodohkan, jangan jadikan pacar saya ini untuk dijodohkan sama orang lain. Pacar saya ini juga punya pacar. Aku ini mau nyelamatin Devi biar hidup dia gak sengsara sama kamu. Iya bener, kamu diem aja ya. Mbak, Devi kalau mau memang dijodohkan sama orang sebentar, kaya. sebentar. Kalau Mbak Hikmah memang bilang mau menyelamatkan saya, mau bikin hidup saya itu enak, kenapa baru sekarang Mbak? Kenapa kok bulan-bulan lalu ya saya sudah berapa tahun kerja di Mbak, gaji saya nggak rutin Mbak Hikmah kasih, hah? Devi, udah ya, kamu gak usah bahas-bahas gaji. Ini tuh bahas masalah perjodohan, ngerti gak kamu? Iya Mbak, saya ngerti, tapi Mbak Hikmah juga harus ngerti kalau saya juga nggak mau dijodohkan. Enggak, pokoknya kamu harus tetap mau dijodohin. Loh, ya nggak bisa gitu dong Mbak Dengerin ya. Hikmah. Kabur yuk. Mau gak mau, kamu harus mau dijodohkan, Nggak ngerti? bisa Mas. Kamu jangan kasar-kasar Kamu ya. jangan sama pacar aku ikut-ikut ya. Mas Agung, apa Kamu hanya sih? orang miskin, denger. Mas, saya ini cinta sama pacar saya. Pacar saya juga cinta kok sama saya. Cinta-cinta aja itu gak cukup. Penghasilan kamu tuh paling cuma 2.000-3.000. Kamu mau hidupin Devi pakai apa? Ya udahlah Mbak, itu kan urusan saya sama pacar saya nanti. Iya, nanti saya Kenapa bisa- Mbak Hikmah yang repot? Devi. Ini Nang, nasinya. Iya. Mereka bertiga siapa, Nang? Temen kamu? Saya pacarnya. Masnya siapa? Iya. Temannya Danang. Iya, Mas. Saya temennya. Saya tukang parkir di sini. Oh, sama-sama tukang parkir saya. Kamu mau ganti shift gitu? Oh iya, bener. Loh, Nang. Bukan, Mbak. Danang ini bukan tukang parkir. Dia teman Aduh, saya. Mas, jelas-jelas nih bajunya aja dia tukang parkir. Ini punya saya, Mbak. Loh, maksudnya gimana Mas? Iya. Ini kembaliannya. Ambil aja. Mas, Oh, Bentar. gini, Col. Oh, aku nggak terima, Col. Masa majikan pacar aku ini nyuruh pacar aku ini disuruh menerima perjodohan, Col? Ya aku nggak terima lah, Col. Ya nggak apa-apa lah. Pacar sama aku yang juru parkir, Col. Wah, ini pacar kamu. Iya, pacar aku. Iya, Mas, asal Mas tahu. Ini tuh pembantu saya. Dia itu mau saya jodohin sama orang kaya, tapi dia nggak mau. Mana milih orang miskin? Hah? Orang miskin? Dia teman saya, Mas. Dia orang kaya. Orang kaya apaan? Orang kaya apaan sih, Mas? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Juru parkir kayak gini kamu bilang orang Ya, kaya. Mas, kalau ngomong dijaga. Yang juru parkir itu saya. Ini teman saya. Kamu kok mana bentak-bentak saya? Kamu ini udah, Mas, tukang udah, parkir Mas. cuma ya? Kamu nggak tahu teman saya itu siapa ya? Ya, Ya ini teman kamu juru parkir juga kan? udah, Col. Ini penjahat, Col. Ayo kita Mau Udah, kemana kamu? Dev, hari ini kamu ikut pulang sama Sikma. enggak mau. nggak bisa. Mbak. Kalau nggak mau, jangan dipaksa. Tapi saya ini nyonyanya Devi tuh harus nurut sama saya. Enggak, saya mau berhenti kerja di Mbak Hikmah. Nggak boleh. Enggak mau. Kamu masih punya hutang ya? Mau berhenti Hutang berhenti. apa, Mas? Enggak. Loh, adik kok di sini? Mas Gogo? Iya, Kak. Bentar. Bentar, adik udah tahu yang mau dijodohkan sama adik? Mas Gogon ya? Eh, Oh, iya dijodohkan sama adek. Iya. Kok adek nggak tahu? loh, ini buktinya. Kok ada di sini juga? Bentar, Mas Gogon. Mas Gogon ngapain kesini? Saya kesini mau makan, Mas Danang. Kebetulan kelihatan Mas Danang sama adik saya, ya saya kesini. Adiknya Mas Gogon. Iya, Mas. Adiknya Mas Gogon yang mana? Yang ini Mas Danang. Mas Danang udah kenal sama adik saya? Enggak, Mas, enggak. Bentar. Jadi ini adiknya Mas Gogon yang mau dijodohkan sama saya? Iya benar, Mas Danang. Bentar. Kak Gogon kok bisa-bisanya sih mau jodohin adek sama tukang parkir kayak gini? Hah? Tukang parkir? Loh, iya. Mas Danang kok pakai rompi tukang parkir? Oh, jadi gini, Mas.
Saya ini kebetulan dari rumah, kan berhubung sekarang libur itu saya mau ke teman saya ini, sahabat saya dari dulu, si Samsul. Ya, Mas. Kebetulan Saya. dia itu profesinya memang tukang parkir. Nah ya udah, berhubung si Samsul ini saya suruh untuk beli nasi. Nah si Samsul ini pergi deh untuk beli nasi dan saya ditinggal di sini. Ya udah, berhubung saya ini di sini nggak ada yang jaga, saya pakai rompinya. Takutnya kalau misalkan saya terus ada yang pergi terus ngasih uang sama saya, takutnya saya disangka tukang parkir ilegal gitu, Mas. Ya udah saya. Kamu gak usah alasan deh. Loh, saya nggak alasan, Mbak. Itu tuh serah Mbaknya. Oh iya, Mas. Dan satu lagi, Mas. Dari tadi adiknya Mas Gogon ini marahin pembantunya ini, benar ini pembantunya. Iya Mas Danang, bener. Ini masalahnya seperti ini, Mas Gogon. Adiknya Mas Gogon ini nggak mau dijodohkan, terus nyuruh pembantunya ini untuk menerima perjodohan ini menggantikan adiknya Mas. Iya janganlah Dek. Loh, apaan sih? Kak, Adik gak mau. Dia itu orang miskin, gak cocok sama Adik. Adik mau tetap sama pacarnya Adik. Iya Kak, Mas Danang ini orang kaya loh. Orang kaya apaan? Masa orang kaya penampilannya kayak gitu? Nih Sun, Kan barusan Mas Danang udah bilang. udahlah Mbak. Yang terpenting apa yang saya jelaskan itu sudah sebenar-benarnya apa yang seharusnya saya katakan. Aduh. Yang keluar dari mulut saya. Aku gak percaya. Udah Kak. Pokoknya perjodohan ini kasihkan sama Devi aja. Aku gak mau. Oke. Oh kakak tetap kamu yang dijodohkan sama Mas, kakak. maaf Mas, Enggak. saya nggak mau sama adiknya Mas. Lebih baik saya bener-bener sama Mbak Devi ini. Aku lebih gak mau ya sama kamu. Dek. Mbak yang sopan Mbak sama orang. Ya aku memang gak mau dijodohin sama orang miskin ini. Udah ya Mas, intinya saya nggak mau dijodohkan dan menerima perjodohan apalagi dengan adiknya Mas. Lebih baik saya beneran menerima cintanya Mbak Devi ini. Mbak, Iya. Loh, Mbak mau nggak jadi istri saya? Loh, Dev, jangan. Mas Gogon nggak ada hak ya untuk menyuruh-nyuruh si Devi ini, ngerti? Dia sudah memutuskan untuk berhenti kerja sama kalian. Karena kenapa? Adiknya Mas Gogon aja seperti ini. Udahlah Mas Gogon, intinya saya nggak mau, ngerti? Mbak Devi, gimana kalau semisal Mbak Devi memang nggak punya pasangan, gimana kalau saya nikahin aja? Soalnya Mas ini serius? Iya, serius. Mas saya ini cuma pembantu. Loh, enggak, saya nggak peduli Mbak Devi ini profesinya pembantu atau gimana, saya nggak peduli. Gimana? Mbak Devi mau nggak jadi istri saya? Hah? Mas Danang ini serius? Atau cuma pura-pura kayak saya tadi? Aku serius. Ya memang aku awalnya memang dijodohkan sama orang ini. Terus kamu tahu sendiri kan, Mbak ini nggak mau sama aku. Akhirnya menjodohkan kamu sama aku. Ya udah, berarti kamu memang benar-benar jodoh aku. Gimana? Kamu mau kan? Tapi Mas yakin mau sama saya? Ya kalau aku ngomong kayak gini berarti aku mau sama kamu. ya udahlah Dev, terima aja. Kalian kan sama-sama miskin, cocok kok. Dek. Mas Danang ini orang kaya. Udahlah Mas, gak usah sibuk-sibuk Mas Gowan itu menjelaskan saya ini siapa. Nggak perlu. Meskipun dijelaskan juga nggak ada gunanya. Bentar. Orang kaya dari mananya sih Kak? Penampilannya aja kayak gini. Nggak bentar. meyakinkan Kak. Bentar ya, saya izin menjawab dulu. Iya Mas, saya Mas. mau. Oh iya Kevin. Sudah selesai mobilnya Bos. Samsul. Woi, Sul, Kevin, gimana kabarnya Sul? Alhamdulillah baik. Bos, berarti Mas kok manggil bos sih sama ini? bos berarti orang kaya dong. Ya, ini bos saya Mbak. Hah? Dek, asal Dek tahu. Tuh, mobil. Tuh punya Mas Danang ini. Kak, bentar. Hah? Kak, itu mobil Civic Turbo. Ya iyalah. Mas, beneran punya mas ini? Mas berarti Mas orang kaya dong. Ya makanya Dev, kamu jangan mau. Mas. Mending sama nih, di Ikmah. Mas Gogon nggak usah ngatur-ngatur ya. Si Devi ini sudah memutuskan untuk berhenti kerja sama adiknya Mas ini. Begitupun juga dengan Mas. Dan saya juga sudah menyatakan cinta kok sama si Mbak Devi ini. Terus haknya Mas Gogon itu menghalangi si Devi ini untuk mau sama saya itu apa? Udahlah Mas, pada intinya saya sudah nggak mau sama perjodohan ini. Kak Gogon kok nggak ngomong sih? Ya udah gimana Mbak Devi tinggal jawab aja.
Kalau misalkan Mbak Devi itu mau, Mas, tadi Dev, kamu beda kasta ya. Jangan ikut-ikut. tadi kamu juga bilang orang miskin harus menjadi orang yang kaya. Udahlah, kamu juga gak usah munafik jadi orang. Mas, tadi kan saya sudah jawab sebelum Mas orang kaya. Ya saya mau Mas, tapi saya mau bukan karena Mas punya mobil. Iya. Kan Mas jadi tukang parkir. Dev, Aku kamu ngerti tuh cuma kok. membantu, Dev. Udahlah, diem, Mas Won. Aja hari ini adiknya biar tahu namanya takrama, ngerti? Udah ya Mbak Devi, dari sekarang kita sah untuk menjadi pasangan. Jadi nggak perlu lama-lama. Kalau misalkan Mbak Devi sudah yakin dan siap untuk menjadi istri saya akan segera melamar Mbak Devi. Iya Mas. Oh serius ini bos? Iya. Baik. Samsul. Kim. Ya udah Sul. Di sini keadaannya keruh, nggak enak. Kamu mending makanan ini kamu bawa pulang aja ya. Ini kasih sama ibu kamu. Kasihan ibu kamu kan katanya sakit. Terus kembaliannya kamu ambil aja ya. Iya, Nang. Terima kasih banyak ya, Nang. Iya, aku sekalian mau nganterin ini calon istri aku pulang. Iya, Nang. Selamat ya, Nang. Iya, ya udah. Kalau kayak gitu aku izin pulang dulu ya, Cul. Iya, Nang. Hati-hati. Iya. Mas Kevin hati-hati ya. Iya, salam. Mbak, selamat ya, Mbak. Iya Mas. Aduh. Yaudah. Dev, kamu mau kemana? Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam, Bos. Devi, Mas. Aja, Bos. Oh iya, Mbak Devi. Mas, Ya udah, Mbak Devi sebentar lagi tunjukin arah ke rumah Mbak Devi ya. iya Mas. Tapi apa Mas Danang ini yakin? Mbak Devi nggak usah banyak tanya, silakan masuk ya. Iya. Mbak. Oke, Bos. Terus kalau kayak gini gimana? Kamu pikirnya Agung. Sedangkan Agung ini pengangguran loh, Dek. Tapi kan aku orang kaya juga, Kak. Orang kaya, tapi Mas Danang itu punya mobil. Iya, tapi Adik. Tahu harga mobil itu berapa? 500. Ini semua salah kakak juga. Suruh siapa kakak gak bilang dari awal kalau Mas Danang itu kaya? Loh, bentar. Berarti kamu kalau semisal tahu dari awal kalau orang itu kaya, kamu mau dijodohkan? Ya mau lah. Masih nanya kamu ya. Udah ya, Dek. Mulai sekarang orang ini putusin. Hah? Putusin? Enggak kak, adik saya sama Kak. aku. Oh, kamu pilih orang ini? Enggak Ya udah, putusin. Kak, aku gak mau putus, Kak. Tolong aku, Kak. Kamu pulang. Mas Agung, maaf. Mulai sekarang kita putus aja. Tapi sayang, aku gak mau. Enggak. Ya udah pulang. Kak Gugum, Kak, gimana? Masa Vivi sama mas-mas itu sih gak cocok kan? Ya ini kan salahnya kamu juga, Dek. Kalau semisal kamu mau, ya mungkin kamu ada di dalam mobil itu. Ya udahlah, kita makan aja. Iya, Kak.